Halo semua. Oh, glory Man United, bro. Nih Erpan tiba-tiba bilang Jack rekaman yuk tai kata gue. Ini anak kok tiba-tiba ternyata karena ada MU malam ini. Gue tidak mau mengganggu jadwal gue untuk melihat Ronaldo balik ke Iya. Old Trafford, bro. Parah, Ini bro. ini games pertama dia, bakal jadi match pertama dia ya. Pertama dia. Kita intro dulu kali ya. Oke, kita intro dulu. Sa. Yo, Yo. bahas apa kita hari ini, Jack? Ini kita bahas sesuatu yang agak berat dan sebenarnya tidak sedang diperbincangkan publik sebenarnya. Tapi apa Tapi ya? lu gatel aja ya Tapi gue pengen bahas gatel, ini ya. sumpah gue gatel banget pengen ngomongin. Makanya gue kayak kemarin, sumpah nih gue pengen ngomongin ini dah. Gitu. Emang Bener, lagi bener, asik banget bener. Kemarin sebenarnya. tuh Jack tiba-tiba gitu kan, kayak ada keresahan gitu, pengen ngomongin ini gitu kan. Asli men, asli resah banget. Walaupun sebenarnya isunya tidak bisa diketawain ya sebenarnya. Iya, Karena isunya benar, isu benar. duka sebenarnya. Isu berduka karena Ya, gila banyak banget korbannya, coy. ya korbannya banyak banget. 41 orang meninggal dan sejauh ini berita terakhir kalau nggak salah baru 1 atau 2 orang yang teridentifikasi itu tuh siapa gitu. Iya, bener. Berarti kan emang terbakar hangus banget ya. Benar-benar hangus. Itu aja apa namanya? Jadi kan ini kita mau ngebahasnya tentang ini teman-teman. Apa tentang kemarin yang Lapas Tangerang, Lapas Tangerang kelas 1 yang terbakar. 41 orang meninggal. Itu kalau apa ya sebenarnya ya? Yang pertama kali mau gue ini sih sebenarnya tentang ini, Pak. Apa namanya? Kalau lu lihat itu cuman hal yang menarik nih sebenarnya tidak berkaitan langsung sebenarnya tentang topik pembahasannya tapi per berita Jumat kalau nggak salah berita di hari Jumat itu tuh dari 41 itu baru ada 35 orang yang keluarganya tuh datang. Hmm, Berarti ada sekitar 6 orang yang keluarganya belum datang. belum datang ya. Tapi poin menariknya adalah itu tuh sebenarnya biasa Pak di lapas tuh. Iya, iya, Apa iya, namanya benar. orang tuh udah nggak dianggap sama keluarganya gitu. Anjing kata gue hidup tuh sedih amat gitu ya. Sistem ya gimana ya? Kalau di sini tuh kebanyakan tuh orang ketika salah satu kerabat udah di lapas ya udah nggak dianggap gitu nggak sih, kayak Asli Pak, asli. ada beberapa keluarga gitu yang menganggap bahwa ya sudah ke lapas ya udah bukan tanggung jawab kami karena udah menjadi sampah masyarakat pengen gitu lah ya. Terus kan Udah ada jadi ada sama yang benar. beranggapan seperti itu gitu kan, walaupun banyak juga yang masih menerimanya dengan baik gitu. Iya. Yeah. Itu juga jadi ini sih Pak sebenarnya kayak gue kan kebetulan ada salah satu anggota keluarga yang pernah masuk jadi dia sarjana hukum dan menjadi penjalani hukuman gitu. Dia juga Oh, ya berarti selain combo ya. selain sarjana hukum dia Eh, juga menjalani hukuman. Dia tuh bilang bahkan pernah ada orang tuh di dalam juga yang udah bebas nih, ningkah lagi Pak biar masuk gitu. Karena di luar nggak ada keluarganya juga gitu yang nyariin. Oh, iya bener sih. Sampai segitunya bahkan kalau misalkan hari ngejenguk aja kan ada hari beberapa tuh yang dimana emang keluarga boleh datang buat ngejenguk. Nggak ada yang datang Pak dia, jadi bener-bener sendiri gitu. Bener-bener sedih banget Jadi lah pokoknya. jadi mereka ngerasa kalau orang-orang yang ada di lapas tuh keluarganya mereka justru ya. Karena Mm-mm. mereka nggak punya siapa-siapa lagi di luar sana gitu ya. Iya, walaupun di dalam digebugin segala macam ya gitu. Tapi ya Iya. inilah gua gitu dan apa namanya Heeh. kalau gua di luar malah gua nggak ada yang nanggung makan, gua nggak ada yang apa namanya istilahnya membersamai dia lah gitu. Jadi mendingan gua masuk lagi aja gitu. Sampai segitunya Pak, sumpah. Sedih Bener, banget. walaupun makan di penjara juga ngasihnya nggak teratur ya maksudnya, dan Mm. menunya juga kalau gue diceritain sama abang-abangan gue yang, "Bang, cerita penjara, Bang," gitu kan. Kayak abang-abangan gue gitu kan yang udah pernah keluar masuk penjara ya, menunya gitu kan, yang junior-junior suruh masak, kadang ada yang sampai kena dikencingin lah segala Ih, macem parah kan Pak. menunya. Heeh. Iya, yang kayak gitu-gitu. Tapi ya apa ya, karena mereka nggak punya siapa-siapa di luar gitu kan, dibebasin, Mhm. terus dia juga nggak punya kerjaan ya mau ngapain lagi gitu. Iya, parah parah. Itu Aspi apa sih judulnya tuh disebutnya tuh nasi cadong ya kalau nggak salah yang di penjara itu kan Oh, disebutnya iya, iya, nasi bener, cadong. bener, yang katanya keras nasinya tuh bisa buat pala lu bocor sumpah kalau kata abang-abangan gua ya yang udah keluar masuk penjara ya, Hmm. katanya sih gitu. Tapi kalau menurut lu, apa sih, apa namanya, kenapa nih, apa namanya, latar belakang semua masalah ini, kenapa napi-napi ini, apa namanya, sampai nggak bisa diselamatin gitu pas ada kebakaran, menurut lu apa tuh? Wah, ini sebenarnya kompleks banget, Pak. Sebenarnya kalau misalkan dibilang faktornya apa aja gitu ya. Karena eh kita tahu sistem apa sih namanya? Penahanan atau sistem lembaga permasyarakatan di Indonesia tuh masih jelek banget sebenarnya. Banget ya, Masih apa-apa jelek langsung banget. jeblos, apa-apa langsung Nah, jeblosin gitu itu ya. kan dari struktur hukumnya dulu tuh, Pak. Kayak Heeh, orang kan sering bahkan itu bukan orang awam dong ini. Maksudnya
orang yang di DPR, yang di pemerintahan pun sebenarnya udah pernah usul kayak sebenarnya tuh yang piring tuh yang kayak tindak pidana ringan tuh kalau bisa tuh sebenarnya nggak usah dipenjara gitu. Maksudnya kayak yang eh, maling gitu-gitu tuh nggak Hmm. usah sampai dipenjara lah gitu. Maksudnya cukup dibina aja terus gimana atau jadi tahanan kota gitu. Jadi dia di rumah doang nggak boleh keluar kota. Jadi sistem hukumnya tuh nggak langsung masukin orang ke penjara gitu. Termasuk kayak yang narkoba khusus pengguna ya bukan bandar gitu. Itu juga ada usulan tuh sebenarnya buat nggak langsung dipidana gitu. Nah itu jadi kita ngomongin dari sana tuh tentang overkapasitas sebenarnya. Tentang adanya overkapasitas, gedung yang sudah nggak di maintenance dengan baik gitu. Itu semua jadi Hmm. masalah sih Pak kalau menurut gua. Overkapasitas itu awalnya dari ini ya, sistem pidana kita yang masih Iya, yang apa namanya, masih mengedepankan hukum pidana gitu, masih mengedepankan sanksi-sanksi pidana gitu buat tindakan pidana, tindakan kejahatan yang statusnya ringan sampai sedang gitu ya. iya, padahal kan sebenarnya kan nggak semua kan harus digituin. Sebenarnya tuh. Itu Malah malah justru kejahatan-kejahatan berat yang nggak mengedepankan sistem pidana ya, yang kayak korupsi. iya, Iya benar-benar. korupsi aja masih bisa dipotong-potong. Kan kemarin hakimnya juga baru meninggal yang hakim terkenal jahat dengan koruptor itu kan. Arti Jamal Iya. Kostar itu. Ya gitulah Pak. Jadi serba kacau nih tentang apa namanya? Sistem sistem apa ya lembaga permasyarakatan di kita gitu. Kemarin aja kan listrik apa yang kebakaran di lapas Tangerang itu kan katanya karena listrik. Coba apa nggak kocak itu kata gue. Kok bisa karena listrik gitu? Apa ngejeplak apa gimana gitu kan kata gue. Bisa sampai mengorbankan 41 orang meninggal anjir gitu. Tapi emang sebenarnya protapnya tuh gimana sih, kayak emang emang harus disebut harus dikunci gitu apa nama sel-selnya apa gimana? Iya Pak, Kayaknya cuman sih ya. protap kan yang namanya protap kan kita harus punya yang namanya apa sih emergency plan lah gitu kan. Iya benar-benar. Kalau misalkan kejadian terburuk tuh kayak gimana? Itu kalau lu kalau yang gue dengar dari saudara gue tuh sebenarnya di penjara itu kan ada kayak semacam hidden birokrasinya gitu. Jadi di dalam antar napi itu ada apa namanya struktur pemerintahannya sendiri lagi gitu Pak. Oh iya iya gue juga Nah, pernah dengar tuh ya. kalau yang dibilang sama itu tuh ada yang disebut KS misalkan, kepala suku gitu. Iya. Jadi dan itu lembaga formal di ini loh Pak. Sebenarnya di lapasnya tuh emang ditulis sendiri ada KS itu kayak perwakilan dari napinya itu. Itu tuh dia megang kunci. Dia megang kunci. Jadi Mhm. maksudnya salah satunya mungkin ya buat itu Pak kayak misalkan ada apa namanya kejadian-kejadian genting gitu segala macam. Ya dia juga harusnya lebih tahu kondisi gitu. Nah, menurut gua efeknya kayak yang dari kemarin kejadian itu, ya itu harusnya bisa ditangani lah gitu dengan yang apa namanya ya dengan yang begitu-begitu itu. Benar-benar. Tapi ya sebenarnya kalau gue lihat si Yasona sih udah ngeh ini permasalahan hal ini gitu. Nah, Ya itu dia. tapi yang jadi permasalahannya dia kan Menteri Hukum dan HAM ya. Ah, Dia harusnya bisa bertindak gitu alih-alih cuma ngomong doang. Menurut gue bisa langsung loh dia atasin hal yang kayak gini. Dia udah ngeh sebenarnya udah beberapa kali loh menurut gue dia nyebut kalau lapas kita tuh overcrowd gitu, hmm. overcrowding gitu. Ya Sebelumnya tapi bahkan di Mata Najwa kan pernah bilang tuh sebelum pandemi-pandemi ini kan dia pernah bilang gitu juga di Mata iya Najwa. benar. Hmm. Kan awalnya yang sebelum pandemi kan ada muncul wacana apa gimana nih buat para penghuni lapas ya nggak sih? Waktu Hmm. itu kayak ya apa ini gimana apa protap prokes di lapas tuh gimana Pak gitu. Gue ingat banget ya sana diundang waktu itu ya. Nah, Terus dia bilang kalau emang ya semuanya tuh udah emang overcrowd semua tapi ya gitu dia sebagai menteri harusnya bisa mengambil langkah dong ya nggak sih? iya iya. Kayak apa ya? Coba aja lu lihat kemarin tuh kayak hampir 90% lebih lapas di Indonesia itu kan over capacity. Mm-mm. Bahkan di atas 100%. Kayak yang kemarin kebakaran 125% menurut ini gue baca di mana ICJR kalau nggak salah 125,7 gitu ya. rata-rata tuh hampir di atas 100% gitu. Kayak yang kemarin itu kan kalau nggak salah kan cuma buat berapa ratus orang yang apa penjara lapas Tangerang gitu. Mm-mm. Tapi isinya 2000 orang di isinya. 2000 ya. Itu kan itu di atas 100% jauh aja gitu kayak Parah parah dua, banget gila. coba ini Iya maksudnya dua kalinya aja 1200 200%an 400-300%an lah ya. 200%an dia lebih aja di atas 200%. No, angkanya segituan gitu. Tapi yang jadi menarik tuh ini Pak, gue tidak menyalahkan teman-teman untuk berpendapat gitu ya. Tapi kan banyak yang bilang kalau ini Yasona harusnya keluar gitu segala macam. Nih lu udah mengundurkan diri aja. Mungkin ada benarnya gitu. Eh, Lagi-lagi kan kalau kita pakai perspektif korban kan ya mungkin call-nya kan sampai segitu. Maksudnya tuntutan kita kan sampai segitu. Ini orang nggak bener, fix harus keluar, harus cabut gitu dari jadi menteri. Tapi ini tuh permasalahan lama gitu. Sebelum reformasi baik sesudah reformasi pun
persoalan ini memang ada gitu, over kapasitas ini. Jadi menurut gue dengan mengganti Yasona itu tidak akan menyelesaikan persoalan sebenarnya. Kayak Iya sih gitu sih bener. Pan, menurut gue. Karena ya harusnya apalagi menurut gua ngeliat di rilis ICJR gitu kan emang dan Yasona pun juga ngerilis itu karena yang bikin banyak lapas penuh tuh dari napi narkoba. Iya itu Dan dia. Kebanyakan banyak pengguna bukan yang bandar. iya dan kebanyakan tuh pengguna-pengguna bahkan yang pinggir-pinggir jalan gitu doang yang make orang-orang tongkrongan gitu tau gak sih lo kayak yang cuma gitu doang. Yang bahkan tuh banyak dari mereka yang gak diproses hukum tau gak sih lo kayak yang dimasukin doang itu udah. Diangkut yang kayak maaf ya kayak anak pang-pang gitu kayak yang lagi make segala macam gak diangkut gak diproses gak diapain emang rata-rata banyak yang kayak gitu sih. Iya Mak, tuh jadi salah satu apa ya, riskan juga sih maksudnya, riskan juga. Yang piring gitu malah lebih lebih apa ya, tidak dapat sorotan publik. Coba nih menurut gue ya, yang tindak pidana ringan tuh udah diadilinya tuh kadang-kadang tidak memberikan dampak keadilan Bener gitu. ya. Terus apa aparatnya lebih bajingan gitu, kena pidananya kena penjaranya juga lumayan gitu. Beda banget sama misalkan kasus-kasus yang disorot publik gitu. Iya Alur bener. persidangannya udah apa namanya sesuai dengan protokolnya. Terus karena dapat apa namanya sorotan publik, aparatnya relatif gak berani main-main. Hukumannya pendek pula gitu. Ini Iya sementara bener. yang piring ini yang paling banyak populasinya di penjara malah dibegituin gitu maksud gue. Iya, karena mungkin ya mereka nggak terlalu mampu untuk menyewa pengacara-pengacara yang kompeten gitu kan dan Iya, tidak mendapat sorotan publik gitu kan tentang nggak ada yang tahu ini gitu kan. itu dia. Ya emang gitulah realitanya gitu kan. Padahal ini menurut gue sebenarnya ada beberapa langkah gitu sih yang bisa diambil sama Menkumham kayak ngasih amnesti gitulah buat para pengguna narkoba. Soalnya kan kayak si Yasona itu tahun 2019 sudah pernah ngomong Jack kalau Hmm. misalnya dia tuh pengen ngasih amnesti massal gitu ke para pengguna narkoba. Hmm. Ya tapi belum belum ini juga sih. Nggak tahu kayak belum jalan deh. Iya sih. Harusnya kalau yang kayak pengguna narkoba itu ini sih terlepas dari pro kontra penyalahgunaan narkoba ya Iya. gitu. Ini terlepas dari pro kontra itu, apalagi pro kontra kalau ngebahas tentang ganja itu pro kontranya bisa beda lagi gitu. Tapi Iya, panjang lagi ya. panjang lagi pembahasannya. Kita harus undang orang LGN lagi kan. Orang Maksudnya kayak LGN. ntar gue diserang lagi gitu kan. Ya, makanya panjang kalau bahas itu ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang penyalahgunaan narkobanya, gue rasa sebagian besar masyarakat itu akan sepakat kalau itu hal yang salah sebenarnya. Nah, cuman tentang penanganan itu tadi Pak gitu. Apakah harus dipenjara yang tentang apa namanya penyalahgunaan narkoba itu? Justru malah menurut gue tempat rehabilitasi atau jadi tempat tahanan kota gitu mungkin lebih lebih ini gitu. Iya benar. Soalnya rata-rata yang pengguna itu sering banget dijerat sama pasal-pasal kayak penguasaan, pembelian gitu-gitu. Padahal tuh cuma konsumsi pribadi doang yang harusnya tuh direhab gitu kan. Kalau Betul. buat pemakaian pribadi kan jatuhnya ke rehabilitasi ya bukan ke tindak pidana gitu. Kan dia nggak ngusilin orang. Iya, heeh. Ya, kan dia sebenarnya kalau misalkan dari perspektif lain emang kadang ada juga yang beranggapan kalau mereka tuh korban juga sebenarnya kan. Betul. Iya Betul. kan dan mereka udah pantas dipidana gitu. Tapi masih banyak banget nih orang-orang yang terutama yang bukan artis ya. Orang yang kena narkoba non artis itu udah pasti banget kena hukuman pidana udah pasti banget. Udah kriminalisasi aparat segala macam aja Iya, udah banyak banget ceritanya. non artis dan non orang kaya ya, nggak mungkin lo disuruh rehab menurut gua nggak mungkin sih. Kayak jarang banget Tapi deh. BTW lu ngikutin update Coki nggak? Gue jadi ke Coki. Ngikutin sih. Coki itu Lumayan, Coki kan lumayan. Dia sekarang akhirnya direhab ya. direhab, tapi nggak tahu tuh tempatnya di mana. Kalau yang kan rehab kan setahu gue kan Gua ada beberapa ngikutin opsi. podcast Corbuzier kemarin tuh. Kan rehab kan sebenarnya ada beberapa opsi kan. Ada yang di tempat pemusatannya kayak Bisa milih ya, ada yang bisa milih ya. ada yang bisa juga emang di BNN-nya gitu. Jadi ada dokternya. Setahu gue sih emang macam-macam. Nah, gue nggak tahu tuh yang Coki tuh dia rehabilitasinya model gimana. Soalnya Tapi kemarin rehab. gue baca lihat di podcast Deddy Corbuzier kalau nggak salah. Katanya dia tuh sebenarnya udah ngejalanin kayak rehab sendiri, rehab mandiri gitu sebelumnya. Jadi Buat berhenti MLI itu make. udah tahu gitu. MLI-nya udah tahu sebenarnya sebelum ini sebelum viral itu udah tahu sebenarnya mereka si Coki make udah diusahain juga, udah di rehab mandiri gitu juga, udah programnya gitu dari MLI. Terus katanya ini lagi diusahain gitu buat rehabnya di tempat orang yang udah ngerehab sebelumnya gitu. Jadi orangnya sama nggak ganti lagi gitu kata sih gitu. Oh. Ya semoga Abang Coki bisa kembali gitu. Iya, Uncle Coki cuak-cuak, semoga bisa cuak-cuak lagi ya. Ya katanya kan 4 kali lebih baik gitu. Kita berharap Eh, ini Bapak Coki bisa sehat gitu. cuak-cuak saya kalau bisa jangan dalam pengaruh sabu gitu kan. Jadi lebih lucu gitu. Kayak nggak sih? Bisa lebih asik gitu. Nah, tapi ini Pan, apa namanya?
tadi kan ngomongin tentang Yasona nih. Eh Sebenarnya ini bukan Yasona tapi bosnya Yasona, Mahfud MD yang lu pernah magang di sana juga di kantornya dia. Kali saya pernah magang di sana. Ya, Ervan ini sebenarnya orang pemerintah anjir sebenarnya. Betul sekali. Anak magangnya pemerintah. CPNS, Bismillah. Gak, Bismillah. gak dibayar pula ya Pan lu di sana kemarin. Bener banget, parah ya. Tolong Omnibus Law. Apa namanya? Tapi gue gak dibayar, gak ada kerjaannya juga sih Jack. Jadi ya kalau emang layak ya, emang layak buat gak dibayar. emang layak sih sama gue, ya gak ada kerjaannya ya kan, ya udahlah. Ini kemarin Pak Mahfud MD itu kan bilang kalau ada rencana untuk mendirikan penjara baru gitu Pan. Nah ini kalau menurut lu nih sebenarnya mendirikan penjara baru ini bisa jadi solusi nggak sih dari tentang over kapasitas dan lain sebagainya, ini cerita apa persoalan yang di lapas, bahkan lapas kan persoalannya banyak juga ya tentang hak asasi manusianya, yang pelanggaran hak asasi manusia banyak juga di sana. Menurut lu gimana tuh Pan? Kalau menurut gue gimana ya, simpel aja sih menurut gue. Kalau selama sistem pendekatan pidananya masih kayak gini itu nggak bakal ngatasin masalah, karena gampang banget menurut gue menuhin penjara baru itu, segampang itu menurut gue. Kayak tindak pidana yang kecil-kecil tuh emang banyak banget ya kan, apalagi maksudnya kalau misalkan orang itu rata-rata udah nggak punya power gitu dan melakukan tindakan piring ya, pidana ringan, itu menurut gue gampang banget langsung jeblosin kalau ngeliat realita pidana yang zaman sekarang ya. Gampang itu lu tarik, disuruh angkut, dibawa gitu kan, tanpa melalui proses hukum, tanpa melalui pendampingan segala macam, dan dijeblosin begitu aja gitu. Ya, menurut gue ya dalam waktu 1-2 tahun itu bakal penuh lagi, dan dalam waktu 5-6 tahun juga itu bakal over kapasitas lagi gitu, dalam waktu 10 tahun lah gitu kan misalnya. Ya, itu nggak menyelesaikan masalah menurut gue. Yang harus diselesaikan sih ya harus emang benar-benar dirubah gitu. Harus ada inilah reformasi terhadap sistem hukum pendekatan pidana yang ada sih, kalau menurut gue sih gitu. Kalau lu gimana? Ya kalau menurut gue sih lucu aja sih sebenarnya. Kalau dibilang jalan keluarnya itu adalah mendirikan lapas lagi gitu. Itu kayak seolah-olah lu bikin slot lagi buat orang masuk penjara gak sih sebenarnya? Nah, Ini masih ada slot kosong nih, lu isi dah gitu. Kayak ajakannya kayak gitu kan. Gue mikir apa ini buat ntar, kan sekarang UU ITE kan lagi banyak yang kena juga ya. Apa ntar ini buat anak-anak yang kayak iya. gitu ya, gitu, pelapas khusus UU ITE gitu. Iya, tapi seru gak sih kalau lapas khusus UITE gitu kan? Rata-rata kan UITE kan orangnya pada keyboard warrior gitu kan, pengen menyampaikan argumennya gitu kan. Nah, Jurnalis kalau gitu, misalkan semua netizen. orang UITE di situ semua, pasti diskusi gitu, coy. Ada waret tiap sore gitu kan. Misalkan nih ada yang kubu 212 nih di sel sono gitu kan, terus ada buzzer P berkunjung gitu kan, gitu kan kayak. Terus disediain tuh sesi perang gitu kan. Ada bloknya jurnalis sendiri gitu. Iya, ada blok jurnalis, blok SJW, NGO gitu kan. Lewat blok aktivis konservatif, alumni 212 kan, pasti pandangannya berbeda tapi sama-sama di penjara gitu kan. Sama-sama di penjara karena UU ITE gitu. Mereka berantem di situ gitu kan. Harusnya kan mereka bersatu, gimana nih kita caranya memberantas UU ITE gitu, tapi malah mempermasalahkan hal-hal kecil gitu misalnya kan. Seru ya menurut gua kayak. Seru sebenarnya, apa namanya? Yang menariknya lagi kan sebenarnya Mahfud kan bilang, bukan, gue lupa lagi Mahfud apa Yasona, waktu ditanya nih penjaranya mau dibikinnya di mana gitu. Apa namanya? Bilangnya entar kan mau pakai tanah yang dari hasil sitaan dari BLBI. Itu kan utang beberapa pede banget bank. Tuh kayaknya ya bisa dapetin tanah dari BLBI ya. Pede banget, padahal udah berapa tahun kan? Pede banget kayaknya. Berarti berapa coba? 22 tahun sekarang. Iya, makanya si pede tuh ya, si pede banget tuh. Tapi sekarang ya, lagi digalakin lagi tuh omongan-omongan BLBI gitu. Iya, ini Pak gara-gara Sri Mulyani katanya yang awalnya mulai. Iya, Sri Mulyani awalnya itu gara-gara Sri Mulyani awalnya. Sri Mulyani awalnya mulai, dia bilang kayak nih banyak bank swasta sebenarnya punya utang ke pemerintah yang nggak dikunjung dibayar kan, bahkan banknya udah ada yang bubar gitu. Iya, banyak banget itu kan pas zaman BLBI itu bank bangkrut semua rata-rata. Bank bangkrut semua. Itu kan ada bantuan likuiditas sudah berapa triliun itu segala macam kan. Nah, itu utangnya sekarang jadi makin gede tuh dengan apa namanya, ada tingkat inflasi dan lain sebagainya macamnya. Nah, salah satunya kan yang sangat dimungkinkan itu adalah menyita aset tanah Pak sebenarnya. Nah, tanahnya itu katanya mau dipakai buat apa namanya, mendirikan penjara lapas. Gitu, mendirikan lapas. Gokil dah kata gue. Tapi kayak gimana ya, balik lagi ke tujuan apa sih lapas itu didirikan gitu kan, ngapain gitu nambah-nambahin, kayak lo masih pakai pendekatan yang sama, menurut gue sih kayak percuma aja gitu. Iya, cuma juga. Dan ini sih sebenarnya apa namanya, kita kan nggak pernah tahu itu tanah posisinya ada di mana. Sementara kalau yang kemarin tuh mantan Menko Polhukam tahun 2004 kalau nggak salah, itu diwawancara di TV, dia tuh bilang untuk mendirikan lapas tuh pertimbangannya banyak banget Pak sebenarnya, kayak jarak dari rumah penduduk gitu-gitu. Terus apakah itu tanahnya gempur apa enggak gitu. Soalnya kalau dia tuh butuh kayak semacam sejenis tanah tertentu gitu. Soalnya kan atasnya itu kan bakal berat ya, besi semua kan itu.
Takutnya longsor gitu ya. Takutnya longsor segala macam Atau gitu. enggak digali kayak Shawshank Redemption ya. Inspirasi lu film anjir. Tapi itu mungkin banget sih, itu mungkin banget sebenarnya. Ya terus kayak gitu kalau deket rumah penduduk kan itu mempengaruhi harga tanah juga, harga tanah penduduknya. Harga Iya tanah penduduk kan benar-benar. pasti langsung turun kan kalau ada lapas Iyalah kan. karena menyeramkan ya Iya karena maksudnya. menyeramkan gak ada yang mau beli. Iya. Pasti kan image-nya kayak gitu stigmanya ya kayak Eh, stigmanya bakal wah ini bakal jadi daerah kriminal gitu kan. Terus letak Ya. posisi strategis dengan apa namanya polsek atau polres terdekat gitu. Nah, Jadi waktu gua lihat tuh pertimbangannya tuh banyak banget intinya kompleks gitu. Nah sementara ini kan kita nggak tahu ya tanah BLB ini kan berarti kan asetnya bank gitu. Apa mungkin asetnya bank bisa sampai sebegitunya gitu, sebegitu proporsionalnya buat jadi lapas? Kan kita nggak tahu juga. iya bener juga sih. Kayak Iya, gitu sih. emang lapas tuh emang banyak pertimbangannya juga sih. Kayak Tapi gitu. ada wacana tuh, gue lihat dari usul ICJR juga ya, kalau misalkan ingin mengembalikan kayak pengen apa namanya naro tuh permasalahan narkoba ke permasalahan kesehatan sebenarnya. Hmm, Kayak jadi tuh nggak pakai pendekatan penjara lagi gitu. Jadi yang rehabilitasi ya berarti. bakal iya, jadi bakal melakukan apa bakal ya mengedepankan itulah apa kayak rehab gitu-gitu dari segi kesehatannya. Itu menurut gue bakal bantu ini juga sih buat meringankan kapasitas yang ada sih. Mengurangi kapasitas. Sama ini sih Karena banyak sebenarnya apa banget namanya? katanya ya kalau gue Hmm, lihat datanya sih ya emang hampir separuh kayak dari narkotika kalau nggak salah. iya, bisa lu, iya, bener banyak. Sama ini sih Pak sebenarnya selain itu pun ya hal-hal yang lain juga gitu. Selain narkoba itu kan narkotika kan salah satu kasusnya doang. Iya. Tapi maksudnya hukum-hukum atau apa ya? Istilahnya hukuman-hukuman lain yang sebenarnya itu juga ada tapi sebenarnya nggak perlu ada gitu. UU ITE salah satunya gitu menurut gua. Bener. Ya orang udah banyak yang itu kan yang diangkat itu kan baru yang kira kita tahu aja kan sebenarnya. Eh, Ini kem- UITE ya gitu lah ya. Kemarin aja sebenarnya Amnesty tuh punya permainan yang unik sebenarnya di websitenya tuh tentang kayak kuis UU ITE gitu. Oh, Itu ada games baru nih di website Amnesty ya. iya ada gamesnya Pak. Itu Ini bukan eh, Mas Jack sedang intern di Amnesty ya dia bisa. ada games gitu Pak di websitenya tuh kayak semacam kuis gitu. Nah itu tuh kayak ngasih tahu lu eh, apabila kamu misalkan menagih hutang kepada temanmu, apakah kamu Nah, bisa kena UU ITE gitu? Jawabannya bisa bisa. kalau lu Nah galak. terus dikasih tahu contoh kasusnya Pak gitu. Hmm. Dikasih tahu contoh kasusnya si ini pernah nagih utang ke temannya terus dilaporin karena UU ITE dan dia di penjara gitu. Wah, oh iya emang Iya. UITE. Jadi ada kasus-kasusnya gitu. Nah lucu dah. Terus yang terakhir tuh yang paling punchline itu ada apabila kamu tidak melakukan apapun di sosial media, apakah kamu bisa kena UTE? Bisa, ada anjir yang pernah kejadian kayak gitu. Mana tuh yang itu gimana tuh? Gue lupa lagi sih detail kasusnya tuh gimana, takut salah. Tapi pernah kejadian gitu. Itu orang kagak main Twitter, kagak apa gitu, kagak nulis di mana gitu. Kena UITE gitu, kena. Emang iya sih apa-apa sekarang UITE lo sumpah lu lihat semua kasus-kasus yang viral sekarang nih ya. Rata-rata tuh pakai UITE semua anjir kayak Itu itu menurut gue bener-bener kayak narkoba alat baru sih sebenarnya. itu UITE tuh gampang banget tuh sumpah lu pakai kalau misalkan lu dituduh macam-macam tapi emang lu ngerasa wah bukti lawan kita tidak sekuat nih sepertinya gitu kan. Nah, Aku bisa selamat dengan melaporkan mereka balik untuk karena mencemarkan nama baikku gitu kan kayak iya. itu menurut gua jadi last ini ya apa mekanisme defense terakhir gitu. Iya, khususnya untuk pemerintah ya, pemerintah yang sering make soalnya. Iya, khusus ke pemerintah dan pihak-pihak tertuduh yang merasa mereka lebih kuat gitu dan Iya. yang merasa bahwa para yang nuduh tuh nggak bisa ngebuktiin gitu. Ya rata-rata juga kasus-kasus pelecehan seksual kan terduganya pasti apa namanya terduganya ini ya bisa lapor balik pakai UITE kan karena Baliknya udah mencemarkan UITE. nama baik kan katanya ya. Dan UITE Ya. itu kalau nggak, gue lupa lagi pasal berapanya gitu. Itu ada Pak yang dia tuh bisa ngegandain hukuman di atasnya, di atas pasal-pasal berikutnya. Oh iya bisa yang Jadi, mengamplifikasi ya. jadi ada pasal berapa gitu, itu tuh dia bisa memperberat hukuman dari pasal-pasal yang di atasnya itu di UITE. Itu hanya ini gokil dan ini emang alat yang hebat untuk memberangus kritik penguasa aja sebenarnya. Oh iya bener Kayak sih. gini. Sumpah. Aduh, kayak gitu sih Pan kalau dari gue. Ini, aduh hasrat gue untuk ngomongin tentang penjara ini udah udah Terselesaikan ya. udah terselesaikan. Ya semoga lah ya. Iya, Apa ya Sona ya kan kita nggak bisa nuntut banyak ya kita nuntut mundur juga nggak bakal mundur gitu kan jadi kita bisa iya berharap nggak kita akan cuma mundur berharap juga, gitu kan. nggak akan Iya mundur juga. kita cuma bisa berharap kalau misalkan Yasona Pak Yasona kan udah sadar nih gitu kan ada Betul, masalah gitu ya segera bertindaklah ya nggak sih. betul banget. Iya. Oh ya, ini mungkin closing dari gua nih Pan. Kalau closing dari gua tuh
tadi kan kita sempat ngomongin tentang banyak orang di penjara itu yang tidak punya keluarga gitu. Dalam artian tidak apa ya, udah hidup sendiri, hidup di penjara bareng preman, orang jahat segala macam gitu. Itu ada Arswendo itu dia nulis buku judulnya tuh Pararatip kalau nggak salah. Judulnya tuh Pararatip. Itu tuh cerita Arswendo itu kan dia pernah di penjara karena bilang Nabi Muhammad itu adalah orang itu lo cari sendiri dah. Itu nanti malah gue yang kena. Iya. Ntar di klip gitu kan lu kena lagi gitu kan penistaan agama kan. Ntar gue yang kena bawa-bawa Nabi Ntar Muhammad soalnya. dipotong kan, ntar dipotong kan ya gimana aja. Itu lu cari aja ada Arswendo masuk penjara tuh karena apa. Tapi intinya tuh dia pernah masuk penjara dan dia tuh ngelihat teman-teman dia tuh dia jadikan novel gitu. Judulnya tuh Kisah Pararatip itu. Di sana itu rekomendasi banget sih. Gua rekomendasikan banget buat lu pada baca gitu. Kayak ada orang yang emang udah nggak punya istri gitu. Maksudnya begitu dia masuk istrinya minta cerai gitu. Istrinya terus nikah sama orang lain gitu. Terus ada juga yang demi melampiaskan nafsu birahinya dia jadi apa namanya? Jadi gay terpaksa gitu oleh kondisi gitu. Gaynya tuh bukan kemauan dia sendiri tapi terpaksa oleh kondisi gitu. Itu menurut gua buku yang sangat bagus untuk kita jadi lebih tahu tentang perspektif orang yang ada di dalam gitu. Itu kalau dari gua sih. Kalau dari lu gimana, Pan? Tadi kayak gue udah sih yang gue pokoknya cuma berharap kalau Pak Yasona pokoknya bisa segera mengambil tindakan lah karena gua ngerasa Pak Yasona udah sering banget ngomong hal kayak gini gitu dari 2019 bahkan apa sepengetahuan gua gitu. Tapi sampai sekarang ya belum juga gitu. Bahkan setelah pandemi gitu kan. Sebenarnya udah banyak banget gitu momentum yang bisa dipakai gitu buat merubah ini gitu kan. Pandemi misalnya. Pandemi kan sebenarnya bisa banget tuh dipakai kan karena emang membutuhkan prokes kan. Iya. Ya kita juga tahu lah keadaan penjara nggak selamanya ada di dalam penjara gitu kan. Jadi Pak Yasona pun juga tahu menurut gua gitu kan. Jadi ya karena overcrowded itu bisa menjadi cluster. Menurut gua nggak tahu apa udah menjadi cluster kita nggak tahu karena nggak pernah disorot kan. Ya karena nggak dan mungkin masih banyak yang nggak peduli juga siapa yang peduli gitu kan. Nah itu dia menurut gua udah ada momentum ini apa namanya pandemi ditambah lagi momentum kebakaran kemarin. Maksudnya kalau masih belum bertindak juga ya kan jabatan Anda Menteri Hukum dan HAM dan hal-hal kayak gini termasuk wewenang Anda gitu. Jadi menurut gua ya segeralah mengambil tindakan gitu lah. Iya, betul sih kayak gitu kalau dari kita. Nih sebenarnya ada banyak banget hal lain yang bisa kita diskusikan. Iya, Teman-teman bisa join di grup Discord. Nanti kedepannya akan ada kita memperluas jaringan rencananya. Tungguin aja biar teman-teman bisa join diskusi. Kan udah join bisa juga nih kayak teman-teman mau nyumbang kayak bahas ini dong gitu kan kita juga sabi enak banget. gitu kan. Ikut nongkrong di sini juga ayo ikut ngobrol bareng. Sabi banget sebenarnya. Kayak gitu aja teman-teman, kita ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah, Jana.